Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Marsa Salsabila dari jurusan S1 MPTI angkatan 2022. Jadi, di sini aku akan menampilkan hasil wawancara tentang memperkuat karakter mahasiswa-mahasiswi Telkom University melalui praktik terbaik pembiasaan nilai Pancasila di lingkungan kampus Telkom University. Berdasarkan pada pendapat Ibu Kaprodi kita dan salah satu dosen S1 MBTI Telkom University serta 2 rekan mahasiswa S1 MBTI. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Jadi di sini aku lagi bersama Bu Kaprodi dari S1 MBTI yaitu Bu Ratih. Bu, saya izin wawancara ya. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, apakah penting pembiasaan nilai Pancasila di lingkungan kampus Telkom University? Sudah pasti penting gitu, dengan wawasan kita, pengetahuan kita mengenai Pancasila, kita bisa menjalankan kehidupan yang harmonis ya, berdasarkan dengan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, kemudian adanya kebebasan untuk berpendapat namun tetap memikirkan dari hak ataupun tanggung jawab. Nah, konsep Pancasila itu yang akan membimbing gitu ya, mengantarkan para mahasiswa ataupun sivitas akademik yang ada di Universitas Telkom itu lebih terarah. Pertanyaan kedua, menurut pendapat Ibu, apa saja dampak positif dari pembiasaan nilai Pancasila di lingkungan Telkom University? Dampak positifnya semua di mana di Universitas Telkom ini sebetulnya banyak berbagai suku bangsa, berbagai suku. Mahasiswa-mahasiswanya itu tidak hanya dari suku Sunda saja, ada dari suku Jawa, ada dari suku Sumatera, ada dari suku Kalimantan dan yang lainnya, gitu ya. Itu di seluruh suku Indonesia itu ada terwakili di Universitas Telkom. Nah, dampak positifnya ketika kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila tadi, kita bisa menciptakan satu kesatuan walaupun berbeda tapi kita tetap satu, sehingga kita bisa menghindari konflik-konflik yang ada di dalam lingkungan kampus. Pertanyaan yang ketiga, Bu, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan praktik pembiasaan nilai Pancasila? Keberhasilannya itu adalah harus ada yang namanya agen pendukung. Siapa agen pendukung? Itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang menyadari pentingnya Pancasila, yang kemudian menularkan semangat Pancasila itu ke mahasiswa lainnya. Begitu juga di sivitas akademik, harus ada yang namanya agen yang bisa menularkan semangat Pancasila tadi ke seluruh sivitas akademik. Jadi sehingga bisa memberikan dampak positif di kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Menurut pendapat Ibu, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap pembiasaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus Telkom University ini? Yang pertama, perlunya ada kerjasama, tidak hanya di pihak dosen ataupun TPA, tapi juga mahasiswa dan juga himpunan, mulai memperkenalkan dan mempromosikan dari nilai-nilai Pancasila, bisa dengan program-program kepemimpinan ataupun program-program yang terkait dengan Pancasila yang akan diinformasikan ke seluruh mahasiswa, sehingga prakteknya pun dilaksanakan ya, praktek-praktek anti Pancasila dilaksanakan sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan bisa menjadi sebuah keseharian ya, yang penerapan Pancasilanya. Baik, Ibu, terima kasih sudah mau diwawancara. Halo semuanya, jadi saya Marsa Salsabila. Di sini saya bersama dosen CTIB, Pak Fajar. Pak, saya izin wawancara ya. Pertanyaan pertama,
Menurut Bapak, apakah penting pembiasaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus Telkom University? Saya kira sangat penting ya, sangat penting sekali, dan saya tidak bisa membayangkan tanpa pembiasaan nilai-nilai Pancasila di Telkom University akan jadi seperti apa kampus ini gitu ya. Jujur saya sangat terkesan dengan bagaimana satu mahasiswa berinteraksi dengan mahasiswa lain, mahasiswa berinteraksi dengan dosen, kemudian dosen juga berinteraksi dengan CS. Contohnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada FEB Peduli yang selalu senantiasa berbagi dengan para CS, para satpam gitu ya. Setiap bulannya itu mereka selalu mengumpulkan dana untuk berbagi. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana berantakannya kehidupan di Telkom University apabila nilai-nilai Pancasila itu tidak diterapkan gitu ya. Saya perhatikan juga mahasiswa sangat sopan gitu ya. Pada dosennya itu mereka cium tangan dan sebagainya. Mereka tidak berani berkata kasar, tidak berani membangkang, tidak berani membantah gitu ya. Jadi dan dosen juga relatif sadar diri gitu ya. Mereka juga tidak semena-mena pada mahasiswa. Jadi saya kira ini bentuk kehidupan yang sudah cukup baik yang harus dipertahankan di Telkom University. Pertanyaan yang kedua, Pak. Menurut pendapat Bapak, apa saja dampak positif dari pembiasaan nilai Pancasila di lingkungan Telkom University ini? Dampak positifnya tercipta lingkungan lingkungan kerja, lingkungan belajar yang nyaman gitu ya. Antar dosen pun sangat saling menghormati gitu, walaupun ada yang lebih senior daripada yang lain, ada yang lebih junior, tapi di sini tidak memandang itu. Di sini kami saling menghormati gitu ya. Jadi akibatnya komunikasi yang terjalin juga lebih enak, lebih nyaman karena tidak ada batasan-batasan senioritas atau junioritas gitu ya. Jadi dampak positifnya tercipta lingkungan kerja yang nyaman, tercipta lingkungan kerja yang produktif, tercipta lingkungan belajar yang nyaman. Saya kira itu sih dampak positif dari diterapkannya atau diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila di Telkom University, khususnya di FEB. Pertanyaan yang ketiga, Pak. Menurut pendapat Bapak, apa saja faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan praktik pembiasaan nilai Pancasila? Saya kira keteladanan ya. Memang ada seperangkat aturan yang diterapkan di Telkom University untuk untuk membiasakan perilaku-perilaku yang ada di Pancasila, di butir-butir Pancasila. Tapi tanpa keteladanan dari pemimpin itu sangat tidak mungkin untuk terlaksana ya. Jadi yang membuat saya kagum itu yang menjadi pemimpin di Telkom University itu bukan orang sembarangan. Memang mereka adalah orang-orang terpilih yang memiliki pribadi yang kuat, tapi juga sangat baik. Pribadi yang memang pantas diteladani gitu ya. Bila dia tidak pantas diteladani, dia tidak mungkin karirnya menaik sebagai pemimpin, sebagai pejabat misalnya begitu. Dan itu salah satu hal yang saya kagumi, betapa pengangkatan jabatan seseorang itu sangat memperhatikan bukan sekedar prestasi kerja, tapi juga bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia bisa meneladankan kebaikan, bagaimana dia bisa meneladankan akhlak yang baik. Itu saya kira sangat efektif di Telkom University. Pertanyaan yang terakhir, Pak. Menurut pendapat Bapak, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap pembiasaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus Telkom University ini? Ya, mereka paling banyak bersentuhan dengan dosen ya. Saya kira yang paling efektif adalah melalui penanaman dulu nilai-nilai Pancasila kepada dosen gitu ya. Dosen-dosen harus dibuat memahami dulu perilaku atau dalam tanda kutip manusia Pancasilais atau punya akhlak yang sesuai atau selaras dengan Pancasila itu seperti apa. Jadi bila dosen-dosen sudah memahami, dia bisa mengimplementasikan, dia bisa meneladankan, dia bisa menjadi panutan. Ketika dia bisa menjadi panutan, otomatis mahasiswa juga akan terpengaruh gitu ya. Dia akan merasa nyaman dengan dosennya, dia akan pelan-pelan ada proses meniru, proses internalisasi gitu ya. Stimulus yang tadinya
berasal dari eksternal itu dia internalisasi, oh ternyata begini saya harus bersikap sebagai manusia. Apalagi mahasiswa masih dalam tahap mencari jati diri ya. Jadi mereka masih mudah dipengaruhi, baik itu pengaruh yang buruk maupun pengaruh yang baik. Jadi kalau dosen sebagai pendidik bisa memberikan pengaruh yang baik pada mahasiswa sesuai dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, saya kira itu akan menjadi metode yang paling baik mungkin untuk diterapkan di Telkom University. Terima kasih Bapak udah mau saya wawancara, terima kasih banyak. Halo guys, jadi di sini aku lagi bersama salah satu mahasiswa MBTI. Mulai kenalan dulu nama dan kelas. Nama aku Gilbert Christian Cesareo Sibulian. Aku dari jurusan MBTI kelas MB 4607. Oke. Izin wawancara ya. Nomor 1 itu pertanyaannya adalah menurut kamu apakah penting pembiasaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus Telkom University? Pembiasaan Pancasila menurut aku penting sih, soalnya kan berhubungan dengan karakter gitu. Kalau misalnya nilai-nilai Pancasila di orang itu atau di mahasiswa itu benar, otomatis perilaku atau nilai-nilai yang ada dalam diri itu juga pasti benar dan bagus gitu. Dan untuk nilai sosialisasinya pasti bagus juga untuk orang tersebut. Jadi penting banget. Pertanyaan yang kedua nih, menurut pendapat kamu apa aja dampak positif dari pembiasaan nilai Pancasila di lingkungan Telkom University? Oke, yang pertama itu yang tadi yang pembentukan karakternya positif yang pasti. Yang kedua pasti taat dan patuh sama peraturan, karena kan isinya Pancasila itu kan kayak pedoman gitu. Terus yang ketiga yang salah satunya lumayan penting juga itu pasti dia sadar akan toleransi, karena kan ada ketuhanan Maha Esa. Terus yang keempat tuh dia kayak lebih sadar gitu lah daripada orang yang nggak kenal Pancasila, itu udah pasti bisa dibedain gitu. Untuk manfaatnya sebenarnya banyak, cuman yang bisa di-mention 4 itu sih. Menurut pendapat kamu nih, apa aja faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan praktik pembiasaan Pancasila di lingkungan Telkom University? Yang pasti kemauan si orang itu sendiri sih, soalnya jadi kalau misalnya kemauan untuk literasi mahasiswa itu mau gitu, keinginannya tinggi, udah pasti dia niat gitu, udah tahu gitu. Terus harus disosialisasiin sih ke mahasiswanya, karena ya mau nggak mau harus dikenalin. Kalau misalnya dengan kita ngandelin dengan kemauan seseorang tersebut sendiri agak susah, karena kan ya namanya manusia harus dikasih tahu dulu baru dia mau belajar kan gitu. Paling gitu sih. Pertanyaan terakhir nih, pendapat kamu bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap pembiasaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus Telkom University? Oke, dari pertanyaannya kan pembiasaan. Kalau misalnya pembiasaan itu tentu kita butuh yang namanya rutinitas. Nah, rutinitas itu biasanya bisa membangun kita gitu dalam pemahaman, jadi bagus lah untuk itu. Nah, untuk rutinitas itu kata aku udah bagus yang sekarang yang mata kuliah itu, karena kan dipelajarin setiap minggunya. Terus untuk yang kedua tuh paling penanaman nilai Pancasila di di nilai-nilai kampus. Jadi otomatis kampus nyediain peraturan yang selaras sama Pancasila, itu kata aku bagus banget sih untuk kayak pemahaman, terus jadi kayak lebih ngeh gitu terhadap Pancasila. Itu sih paling. Oke, terima kasih ya Gilbert sudah mau diwawancara. Guys, jadi di sini aku lagi bersama salah satu mahasiswa MBTI. Boleh kenalan dulu? Baik, halo semua, saya Wahyu Tiansa dari kelas MB 4607 MBTI Angkatan 22. Oke, Wahyu, aku izin bertanya ya. Menurut kamu nih, apakah penting pembiasaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus Telkom University? Menurut aku nih, pembiasaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus itu sangat penting sekali nih Mbak, karena melihat dari output yang dihasilkan dari penerapan Pancasila ini tentunya sangat bermanfaat sekali jika diterapkan oleh mahasiswa-mahasiswa terutama di lingkungan MBTI Telkom University ini. Oke, pertanyaan kedua nih, menurut pendapat kamu apa saja dampak positif dari pembiasaan nilai Pancasila di lingkungan kampus Telkom University?
Oke, baik. Menurut aku sih dampak positif dari penerapan Pancasila di lingkungan kampus Telkom University ini melihat dari poin-poin yang ada di nilai-nilai yang ada di Pancasila itu kayak nilai keagamaan, terus juga nilai kerukunan, nilai demokrasi, itu sangat penting sekali. Dampaknya kayak mahasiswa-mahasiswa yang ada di Telkom University ini jadi lebih religius juga, jadi juga bisa menghargai satu sama lain gitu. Oke, menurut pendapat kamu, apa saja faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan praktik pembiasaan nilai Pancasila di lingkungan kampus? Baik, menurut aku sih faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan dari berhasil atau tidaknya penerapan Pancasila di lingkungan kampus itu, yang pertama itu dari pihak kampusnya sendiri ya. Pihak kampusnya sendiri kayak ngadain sosialisasi gitu, mungkin bisa bekerja sama dengan ormas-ormas yang ada di tingkat fakultas ataupun unit gitu, untuk ngadain sosialisasi bagi mahasiswa-mahasiswanya. Terus selain itu juga faktor dari mahasiswa itu juga menurut aku sangat penting banget, karena kembali lagi bahwa yang diedukasi ini adalah mahasiswa, jadi tentunya mahasiswa juga harus memiliki peran penting dalam keberhasilan penerapan Pancasila di lingkungan kampus ini. Oke, pertanyaan terakhir nih Wahyu. Menurut pendapat kamu, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap pembiasaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus Telkom University? Oke, baik, menurut aku sih cara untuk menerapkan Pancasila ini di lingkungan kampus itu, karena melihat kayaknya sekarang juga era teknologi kan, era berkembang pesatnya sosial media, mungkin selain sosialisasi kayak seminar itu, penting juga kayak bikin konten-konten yang menarik gitu, karena emang saat ini juga kayaknya zamannya konten ya. Jadi dari konten itu kita bisa mengedukasi mahasiswa-mahasiswa Telkom University agar juga sosialisasi yang kita berikan itu lebih menarik gitu, dan mungkin dapat lebih impact gitu. Oke. Terima kasih ya Wahyu sudah mau diwawancara. Oke, terima kasih. Nah, itu dia hasil dari wawancara untuk memenuhi tugas mini riset Pancasila. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.